Pemerintahan Prabowo Gibran baru seumur jagung. Namun, wacana pergantian menteri atau reshuffle sudah mengemuka. Terlebih dalam Harlah Nahdlatul Ulama yang digelar Rabu malam kemarin, Presiden Prabowo sempat menegaskan akan menindak siapapun yang tidak patuh membentuk pemerintahan yang bersih, termasuk menyingkirkan siapapun yang tidak bekerja untuk rakyat. Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo berisikan 134 orang pejabat, yang terdiri dari 7 Menko, 41 Menteri, 56 Wakil Menteri, 5 pejabat setingkat Menteri, 7 utusan khusus, 6 penasehat khusus, 1 staf khusus, 5 kepala badan, dan 6 wakil kepala badan. Para tokoh politik ataupun yang terafiliasi parpol dipilih Presiden mengisi jabatan publik. Kini, parpol tentu harap-harap cemas jika kemudian reshuffle menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Apakah masa bulan madu Presiden Prabowo dan parpol pendukung yang tergabung dalam Kim Plus hanya seumur jagung? Lalu, bagaimana parpol menyikapi wacana reshuffle kali ini? Ya, nampaknya pernyataan pertama dari Presiden Prabowo usai 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dan juga Kabinet Merah Putih ini mengundang banyak tanya begitu ya. Cukup menggegerkan pula karena apakah kemudian nanti reshuffle yang sejatinya kemudian digembar-gemborkan akan terjadi pada 6 bulan ke depan usai 6 bulan usai pemerintah dari Prabowo Gibran, apakah kemudian akan dilakukan dalam waktu dekat, itu menjadi tanya-tanya besar. Dan apakah kini kemudian para partai politik sudah mulai cenut cemas begitu ya menantikan adanya reshuffle yang kemudian akan dipercepat. Kita coba akan tanyakan bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan kami di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Hendriko dari PCO. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Maria. Kami hadirkan juga politikus dari PKB, ada Bang Hasbiullah Ilyas. Assalamualaikum. Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ini nanti jangan jadi kompor ya Bang ya, atau justru kami harapkan jadi kompor di sini. Selamat malam Bang Hensa. Terima kasih. Bang Henry Satrio sudah bergabung bersama kami, dan juga kami akan sapa juga ada politikus Golkar, ada Bang Ahmad Doli. Selamat malam Bang Ahmad Doli. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ingin dengar dulu ya sebenarnya bagaimana kemudian respon dari sejumlah partai politik menyikapi dengan apakah itu bentuknya ancaman atau justru peringatan dari Presiden Prabowo. Bang Hasbi, bagaimana Bang? Saya rasa, terima kasih Mbak. Saya rasa menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di dalam acara Nahdlatul Ulama itu hanya bukan peringatan, bukan suatu hal dalam artian memberikan peringatan supaya kerja lebih bagus lagi pemerintahannya. Bukan dalam artian akan reshuffle kabinet. Kita lihat, tapi reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden. Seluruhnya ada di tangan presiden. Presiden yang lebih tahu mengganti menterinya atau tidak. Bisa saja itu tidak mengganti menteri, tapi hanya mengganti jajaran di bawahnya. Bisa juga di situ ungkapan beliau supaya kerja lebih maksimal lagi di dalam program. Jajaran di bawah itu siapa maksudnya Bang Hasbi? Di bawah kementerian misalnya dirjennya atau apanya yang mesti diganti, yang mesti dievaluasi. Bisa saja juga program kinerja presiden ke depan. Misalnya pemerintahan yang lalu dianggap tidak pro rakyat misalnya. Seperti terjadi pagar laut, yang laut itu bisa di jalan, pagar namanya pagar itu bisa di jalan, ini kan baru ada di Indonesia Mbak, pagar yang bisa dilewati. Nah bisa saja program-program itu yang memang tidak pro rakyat dan memang rakyat tidak setuju dengan hal itu. Jadi tidak bisa kita mengartikan hanya soal reshuffle di sini. Bukankah disebutkan para kementerian, para menteri dan juga institusi gitu Bang, disebutkan jelas di sana kok. Kebawahan menteri itu kan bagian dari kementerian. Begitu juga institusi, dirjen, direktur, itu semua kan bagian dari kementerian. Ya. Jadi kita
hanya Pak Prabowo yang tahu, hanya Pak Prabowo dan Allah yang tahu. Oke. Itu menurut Bang Hasbi, bagaimana menurut Bang Doli, Bang, apakah kemudian ini betul sinyal-sinyal reshuffle dari Presiden Prabowo atau Anda melihatnya ya ini pernyataan biasa saja mengingatkan para pembantu Presiden agar bekerja lebih baik lagi, Bang Doli? Iya, saya kira ini pernyataan yang umum ya, dan sudah beberapa kali Pak Presiden kita, Pak Prabowo menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting dan tegas, ya, misalnya soal korupsi, ya, bagaimana kita harus membasmi, kemudian menyerbu sampai mengejar sampai ke Antartika dan segala macam. Nah, termasuk juga komitmen Pak Presiden, Pak Prabowo kita bersama dengan jajaran kabinetnya untuk serius bekerja untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia gitu. Nah, ini kan sudah berapa kali, 3 atau 4 kali saya mungkin mencatat Pak Prabowo menyampaikan pesan-pesan ini agar semua jajaran beliau itu serius melakukan pekerjaan yang sudah diberikan kepada beliau sebagai kepala pemerintahan gitu. Nah, soal reshuffle saya kira memang itu kan tergantung atau merupakan hak prerogatifnya Pak Presiden gitu. Dan itu bisa dilakukan kapan saja, nggak mesti harus sebelum 100 hari atau sesudah 100 hari atau berapa hari setelah 100 hari. Ya karena itu hak prerogatif dan tidak ada diatur dalam undang-undang harus berapa lama. Nah, tinggal tergantung keperluan Pak Presiden sendiri ya, Pak Prabowo sendiri. Kapan atau perlu atau tidak reshuffle itu tergantung beliau. Dan kemudian kalau misalnya pun nanti memang diputuskan untuk perlu melakukan reshuffle, nah yang berhak juga menilai siapa yang perlu diganti atau perlu tidak diganti dan seterusnya itu memang kembali kepada hak prerogatif Pak Prabowo sebagai presiden. Oke, kalau kemudian para partai politik menganggap ini hanya seruan biasa, mengingatkan para pembantu presiden untuk bekerja lebih baik lagi, tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Tapi sebenarnya apa sih tujuan Pak Presiden begitu ya menyampaikan hal ini, Bang Hendriko? Ya. Terima kasih Mbak Maria. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto benar-benar ingin seluruh polisi itu tidak korupsi, tidak pungli, seluruh TNI tidak korupsi, tidak pungli, kemudian seluruh ibu bapak kita yang hari ini diamanahkan di Kabinet Merah Putih tidak korupsi, tidak pungli, semuanya. Bukan hanya aparat penegak hukum, tapi semua kepala daerah gitu. Karena Presiden benar-benar tidak ingin masyarakat ini tersakiti. Presiden betul-betul ingin melindungi masyarakat. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu sesungguhnya sama dengan apa yang disampaikan oleh orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Nak, kamu jangan korupsi, jangan bikin malu keluarga, nanti kamu pakai baju oranye, ditahan. Jadi itu sesungguhnya yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo. Karena Presiden kita, Pak Prabowo ini adalah Presiden yang dengan suara yang terbesar dalam sejarah pemilu di dunia ini. Jadi kepercayaan masyarakat begitu besar dan Presiden tidak ingin masyarakat tersakiti dan Presiden selalu ingin melindungi masyarakat. Dan seperti sama-sama kita lihat kemarin waktu PPN. PPN itu kan kewajiban undang-undang. Kita harus melaksanakan PPN. PPN harus dinaikkan 1% dari 11 ke 12. Dan kalau dilihat-lihat kenaikan PPN itu menguntungkan pemerintah akan mendapatkan uang 75 triliun. Tapi Presiden ketika melihat karena kenaikan PPN ini bisa membebani masyarakat, Presiden mendatangi Kementerian Keuangan sehari sebelum kenaikan PPN. Sehingga diputuskan PPN itu hanya untuk barang dan jasa yang mewah. Dan hari ini kita semua hampir tidak merasakan kenaikan PPN. Jadi semuanya Presiden sama dengan LPG juga seperti itu. Tujuan dari perbaikan distribusi LPG ini kan sangat baik, sangat mulia. Agar kita tidak kehilangan uang 50 triliun dari potensi salah distribusi dari LPG bersubsidi 3 kg. Namun ketika pelaksanaannya masyarakat itu menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat, Presiden langsung mengatakan tolong diperbaiki. Jadi intinya kita ini betul-betul diajak berempati oleh Presiden bahwa hari ini masih banyak orang yang miskinnya ekstrim, yang makan aja susah, orang banyak ini. Jadi itu yang terus disampaikan. Dan harapannya memang itu juga disampaikan oleh, dan kami sudah melihat
ibu bapak kita yang menjadi menteri dan wakil menteri hari ini ketika menyampaikan sambutan di depan jajarannya pun apa yang disampaikan oleh presiden juga disampaikan. Jangan korupsi, jangan pungli, dan presiden kita sudah memberikan apresiasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih selama lebih kurang 100 hari ini. Namun meskipun survei itu tinggi, presiden sekali lagi mengatakan di tahun 2025 ini kita harus benar-benar berhemat agar uang negara itu banyak. Kalau uang negara itu banyak, kita di tahun 2026 itu bisa memberikan makan bergizi gratis untuk lebih banyak lagi masyarakat Indonesia. Dan manfaatnya untuk rakyat. Tapi untuk begini Bang, rakyat, pertanyaannya makanya, karena ya. kalau kemudian misalnya ini disampaikan, mengingatkan lah ya kepada para pembantu presiden, kepada anak-anaknya agar tidak korupsi, bekerja untuk rakyat. Apakah kemudian kalau memang harus diingatkan, apakah karena memang ada yang tidak bersih, ada yang tidak bekerja untuk rakyat? Terlebih lagi presiden sampaikan, 100 hari pertama saya akan baik. Tapi kami harapkan ada kesadaran. Nah ini apa makna dari pernyataan ini? Bang Henry Satrio harus menjawabnya ya Bang ya. Usai jeda, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.